Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jadi, daya tampung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk menampung atau menyerap zat energi dan atau komponen lain yang termasuk atau dimasukkan di dalamnya. Sedangkan untuk daya dukung lingkungan merupakan kapasitas atau kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi, dan kemampuan memperbarui diri. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai daya dukung lingkungan, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengertian dan ruang lingkup daya dukung lingkungan. Komponen daya dukung lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu kapasitas penyediaan dan kapasitas tampung limbah. Kemudian ada 3 pendekatan sebagai penentu daya dukung lingkungan hidup. Yang pertama, kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. Kedua, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Dan ketiga, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Kemudian ada juga status daya dukung lahan. Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan atau SL dan kebutuhan lahan atau DL. Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Apabila SL lebih besar dari DL, daya dukung lahan dinyatakan surplus, sedangkan jika SL lebih kecil dari DL, maka daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan merupakan tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Hubungan antara kesesuaian lahan dengan daya dukung lingkungan. Kesesuaian lahan berhubungan dengan daya dukung lingkungan karena ketika suatu lahan digunakan untuk pemanfaatan lahan, maka perlu diketahui apakah daya dukung lingkungan sekitar dapat mendukung pemanfaatan lahan tersebut atau tidak. Menilai tingkat kesesuaian lahan. Ada 2 metode, yaitu metode parametrik dan metode faktor penghambat. Sustainable Development Goals. Ini merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. Sustainable Development Goals atau biasa disebut SDGs merupakan keberlanjutan dan perluasan dari Millennium Development Goals. SDGs ini secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah agen untuk mengatasi perubahan iklim yang ada. Ada beberapa tujuan dari SDGs ini, di antaranya yaitu kemiskinan, pangan, kesehatan, pendidikan, perempuan, air, energi, ekonomi, infrastruktur, ketidaksetaraan, pemukiman, konsumsi, iklim, ekosistem kelautan, ekosistem, kelembagaan, dan keberlanjutan. Kemudian, apa sih pentingnya SDGs untuk daya dukung lingkungan? Salah satu tujuan dari SDGs merupakan ekosistem, yang artinya melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara keberlanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi tanah dan kehilangan biodiversitas. Oleh karena itu, dengan adanya SDGs, maka kita dapat membantu ekosistem untuk mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi, dan memperbarui diri. Salah satu studi kasus yang ada yaitu dengan analisis daya lingkungan pada kawasan ekologis seperti pulau kecil terjadi pada pengembangan Pulau Enggano, Bengkulu.
Pulau Enggano terbentuk dari adanya ekosistem mangrove, ekosistem rawa, hutan daratan rendah, dan pantai. Pengelolaan dan pengembangan Pulau Enggano didasarkan pada daya dukung lingkungan dan kesesuaian pemanfaatan lahan. Karena pulau yang bersifat ekologis rentan terhadap perubahan lingkungan, sehingga harus adanya pengelolaan dan pengembangan yang tetap sesuai dengan sistem ekologis dan tidak memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan tindakan semena-mena. Berdasarkan Bapeda Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano diarahkan sebagai kawasan pusat industri, perikanan, dan pariwisata. Adanya eksplorasi lingkungan juga memperhatikan indikator guna lahan dan kesesuaian pemanfaatan lahan. Daya dukung lingkungan dihitung berdasarkan perbandingan antara potensi sumber daya alam yang dimiliki dan kebutuhan yang diperlukan serta kebutuhan yang harus tersedia dalam suatu kawasan. Daya dukung lingkungan pada Pulau Enggano dalam bidang pariwisata berhubungan dengan ketersediaan ruang dan air bersih untuk mendukung fasilitas pariwisata. Misalnya penginapan yang juga memerlukan air bersih sekitar 1.000 liter per hari dengan sumber air bersih sungai, mata air artesis, dan sumur gali. Air bersih yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi pengembangan sarana prasarana pariwisata dengan syarat kawasan hutan sebagai kawasan perlindungan untuk dipertahankan. Selain daya dukung lingkungan berdasarkan pariwisata, terdapat daya dukung lingkungan berdasarkan alam, seperti hutan yang dapat dilihat dari aspek ekologi yang ditentukan dengan membandingkan luas kawasan hutan lindung dengan luas kawasan hutan yang dibutuhkan dengan nilai daya dukung lingkungan 1,01. Artinya, hutan yang ada di Pulau Enggano masih dapat mendukung lingkungan sekitar asalkan luas hutan yang tersedia masih utuh dan memiliki vegetasi yang baik. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata alam, pariwisata pantai, pariwisata bahari, pengembangan pemukiman, pertanian, perkebunan, dan pengembangan kawasan perlindungan. Terdapat alternatif pengembangan budidaya di Pulau Enggano. Terdapat sektor tambak, keramba jaring apung, dan rumput laut. Pengembangan tambak tidak memungkinkan karena dapat merubah bentang alam. Pengembangan usaha keramba jaring apung kurang cocok karena keterbatasan fasilitas seperti listrik dan juga BBM. Jadi kesimpulannya yaitu lahan dikatakan sesuai atau tidak ketika akan dilakukan pemanfaatan lebih lanjut. Maka digunakan mutu baku lingkungan untuk menilai bahwa apakah lingkungan telah rusak atau tercemar. Dan program Sustainable Development Goals berperan dalam membantu perbaikan ekosistem yang ada di lingkungan, sehingga lingkungan tersebut dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sekian materi dari saya. Terima kasih.